Terjebak satu malam panas terindah. Bab 002. Apa kau tidak ingin mengikuti meetingnya? Tanyanya padaku. Bukan urusanmu. Jawabku sengit. Oh ya. Apa kamu yakin? Selorohnya seraya menatapku penuh tanya. Ish, minggirlah. Sengitku seraya menyalip tubuhnya dan pergi ke ruang meeting. Aku duduk di samping Mira, selang beberapa menit kemudian pria itu masuk ke dalam. Aku mencelos saat ia menatapku dengan kedua sudut bibirnya yang terangkat. Tapi, mataku kembali menatapnya saat ia duduk di kursi paling ujung. Yang seharusnya diduduki oleh pimpinan perusahaan kami. Mataku mengerjap tak percaya. Apa yang dia lakukan di sana coba? Mir, apa pimpinan kita sudah ganti? Tanyaku lirih pada Mira. Ish, itu pemimpin barunya. Bukannya kalian sudah saling kenal? Jawabnya, yang justru membalikkan pertanyaan pula padaku. Hah? Aku masih mengerjap menatap pria tampan yang kemarin malam benar-benar membuatku melayang. Membawaku ke puncak nirwana penuh kenikmatan. Tidak mungkin. Apanya? Balas Mira. Aku menggeleng, seraya menepuk keningku kuat. Cobaan apa lagi ini? Kenapa justru aku satu kantor dengan pria itu? Bertemu dengannya saja rasanya malu setengah mati. Dan ini, aku akan bertemu dengannya setiap hari. Bahkan di atasan baruku, duniaku benar-benar kacau. Astagfirullah. Gumamku lirih. Rasa di hatiku campur aduk. Sungguh, tak dapat aku bayangkan. Bagaimana hari-hariku nanti akan aku jalani. Aku yang sedari awal bertemu selalu mencelos, sinis dan buang muka. Kali ini, sepanjang meeting ini berjalan, aku hanya tertunduk dengan wajah yang begitu panas menahan malu. Sore hari pukul 16.15, minumlah, wajahmu pucat sekali. Suara itu kembali mengagetkanku. Yang sontak berjingkat sebab melihat pria itu, yang aku lupa siapa namanya. Sebab saat perkenalan di ruang meeting aku sama sekali tidak konsentrasi. Terima kasih, jawabku gugup. Aku tak berani menatapnya sama sekali kini. Malu, iya aku sangat malu. Teringat betapa aku meracau dengan permainannya malam itu. Bahkan aku sempat memintanya sekali lagi, saat meracau. Tapi, semua hilang saat kami sadar itu sebuah kesalahan. Jam 7 nanti malam aku jemput. Kita harus bicara, ucapnya, seraya berlalu tanpa menunggu persetujuan dariku. Aku hanya menatap punggung lebar itu. Dan terdiam tanpa kata. Hingga sebuah sentuhan di pundakku membuyarkan lamunanku. Astagfirullah. Pekikku. Apa sih? Gitu aja kaget, protes Mira. Yuk pulang. Mau bareng gak? Kamu di apartemen, kan? Aku mau lewat sana. Iya? Tunggu, jawabku seraya meraih tas dan mengejar langkah Mira. Aku banyak diam selama di dalam mobil Mira. Sementara Mira sesekali berdehem untuk menegurku. Aku tahu apa maksudnya tapi, aku masih ragu untuk bercerita padanya. Kamu punya hutang loh sama aku, ujarnya. Yang akhirnya tidak tahan menunggu kebungkaman. Kapan? Perasaan aku nggak pernah pinjam duit sama kamu, sangkalku mencoba mengalihkan pembicaraan. Ish, kamu kenapa? Kenapa kalian bercerai? Tegasnya, seakan ingin menekankan pertanyaan yang sangat ingin ia ketahui. Aku meneguk salivaku berat dan getir. Kulirik sekali lagi sahabat dekatku itu. Ia melotot tanda memaksaku agar segera bercerita apa yang sedang terjadi denganku. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Mira mendorong bahuku pelan, aku mencelos dan memutar bola mataku malas. Sekali lagi Mira menjawil pipiku, tanda paksa darinya agar aku segera membuka mulut untuk berbicara. Lalu satu cubitan kecil mendarat di pahaku, sebab aku masih juga terdiam dan mengabaikannya. Ish, sakit tahu. Protesku padanya. Ayo cerita, kamu selingkuh,
Atau Mas Riko? Atau kalian dipaksa bercerai sama mertuamu? Cecarnya bertubi-tubi. Jawabku singkat. Mira menghentikan mobilnya sebab sudah sampai di depan gedung apartemenku. Aku tersenyum lebar menampilkan deretan gigi yang bergingsul. Mira justru cemberut sebab aku belum berkata apapun tentang masalahku. Apa kau sudah bosan bercerita padaku, Ar? Tanyanya padaku dengan memasang wajah cemberut. Lain kali aku akan menceritakannya padamu, Mir. Siapa lagi yang akan aku ajak cerita selain kamu? Orang tua. Orang tua siapa? Kamu satu-satunya keluargaku, Mir. Tapi, saat ini aku belum siap mengungkapkannya. Maaf, terlalu pribadi dan, aku belum siap untuk bercerita, jawabku, setelah menimbang semua yang akan aku terima. Konsekuensi yang akan aku tanggung, pastinya. Lalu malu diri, malu hati. Bukankah itu aib? Begitu apik dan rapat Tuhan menyimpannya, lantas aku harus menceritakannya begitu saja. Meski memang Mira adalah sahabat dekatku tapi, tetap saja aku malu dan takut. Ernia adalah yatim piatu yang dulu diasuh di panti asuhan dekat rumah Mira. Mereka bersahabat sejak kecil. Kebetulan keluarga Mira adalah keluarga berada. Dan, Ernia dibantu oleh keluarga Mira untuk bersekolah hingga SMA. Lalu saat kelulusan, Ernia mendapatkan beasiswa pendidikan dengan nilai prestasi yang bagus. Jika hanya aku keluargamu, lantas kenapa kau masih menyembunyikannya padaku? Protesnya sewot dengan wajah kian cemberut. Bukan begitu, Mir. Belum tepat waktunya saja. Sudahlah, aku masuk dulu ya. Lain waktu aku cerita, insya Allah, balasku seraya membuka pintu. Baiklah, janji ya. Insya Allah. Mira melambaikan tangannya, lantas membawa kendaraan kesayangannya berlalu dari hadapanku. Aku menghela nafas, saat kendaraan berwarna metalik itu menghilang dari pandanganku. Gegas aku berbalik badan dan mengayunkan langkahku untuk masuk ke apartemen. Rasanya aku baru saja duduk dan hendak bersantai tapi, bel pintu apartemen berbunyi nyaring. Gegas aku meraih kerudungku dan mengenakannya cepat. Kukunya cepat pisang goreng yang aku beli tadi sore titip satpam apartemen. Iya, sebentar, kataku, seraya mengusap sudut bibirku yang basah air minum. Dengan sedikit berlari aku menuju pintu. Lalu membuka pengait dan memutar kuncinya. Pintu terbuka lebar, dan tampaklah pria yang aku sungguh tak ingat siapa namanya. Kakakmu, maaf pak, ada apa ya? Ucapku gugup. Pria itu melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Sontak aku teringat, akan ucapannya untuk kami pergi makan malam ini. Aku menepuk kening cepat. Lalu berlari masuk ke kamarku, lupa untuk menutup dulu pintu depan. Dengan cepat aku bertukar pakaian, dan sedikit memoles diri dengan riasan tipis untuk menyamarkan wajah pucatku. 15 menit saja, aku selesai bersiap diri. Jalu dengan cepat menyambar tas selempang yang berada di gantungan samping lemari. Membukanya sekejap, memastikan isi di dalamnya lantas berputar badan dan berjalan, seraya membetulkan letak kerudungku seraya melirik diri dari cermin di lemariku. Mataku membulat, saat aku melihat pria itu berdiri di bibir pintu kamar dengan bersandar pada kusen pintu menatapku sambil tersenyum. Sontak aku membungkam mulutku dengan mata yang memerah sudah. Aku sontak berlari mendorong kuat tubuh kekar itu hingga keluar dari kamarku. Lalu tanpa sadar menarik tangannya untuk keluar dari apartemenku. Ngapain masuk-masuk? Hardikku kesal. Pintunya terbuka. Aku pikir kamu mengizinkan aku masuk, jawabnya santai. Hish, tidak sopan. Ketusku sekali lagi. Iya, maaf. Tapi aku baru masuk kok itu. Karena lama nunggu kamu, jadi aku masuk saja, alibinya. Tentu saja aku tak percaya. Dasar mesum, dari senyumannya saja terlihat sekali dia suka sekali menggodaku.
Rasanya ingin aku batalkan saja acara bersamanya. Iya, aku menghentikan langkahku saat kami berada di depan lift. Kenapa? Tanyanya seraya menatapku lekat. Untuk apa kau ingin bertemu denganku? Ujarku, melemparkan pertanyaan padanya. Kita bicarakan nanti saja saat kita makan, ujarnya seraya menarik tanganku untuk masuk ke dalam lift. Sial, aroma parfumnya sangat mengusikku. Mengingatkanku pada tragedi malam itu. Ah, sungguh. Aku tak bisa memungkiri bahwa aku sangat menyukai parfumnya. Aromanya sangat menenangkan bagiku. Bahkan aku, kini bisa berdiri di sampingnya tanpa rasa grogi sama sekali. Hingga lift kembali terbuka, aku dengan santai berjalan di sisinya. Ingin sekali aku menyelipkan tanganku di lengan kekarnya. Setiap harus mengingat betapa perkasanya dia malam itu. Aku menggigit ujung bibirku seraya menahan geli di perutku. Saat fantasi nakalku bermanja di dalam ceruk kepalaku. Oh Ernia, mikir apa sih kamu, dosa tahu. Rutukku dalam hati. Aku minta maaf, ucapnya lirih, saat kami kini berada di dalam kendaraan miliknya. Aku terdiam, sebab maaf pun tak akan mengembalikan apapun yang telah terjadi, bukan? Meski kata itu memang senjata paling ampuh untuk segala masalah. Tapi, bukan soal itu saja. Nasibku, entahlah. Aku harap, ke depan semua baik-baik saja. Aku menunggu istriku malam itu. Dia berjanji, malam itu akan datang. Sebab kami sudah tidak bertemu hampir 1 bulan. Dia memang sangat sibuk. Sebab memang pekerjaannya menjadi penasehat perkawinan. Dan, seringkali mendapatkan panggilan keluar kota untuk cerikohnya. Aku masih terdiam mendengarkan semua ceritanya. Aku bisa mengerti, jika sampai istrinya tahu akan apa yang kami lakukan. Pastilah dia akan marah besar, bahkan bisa saja dia akan meminta hal yang sama seperti yang dilakukan Mas Riko padaku. Aku hanya ingin memastikan, apa kau akan hamil? Tanyanya lirih. Apa? Pekikku spontan. Dengan gugup aku sontak menoleh cepat dan menatapnya tajam. Dadaku pun berdenyut cepat tiba-tiba. Iya, kenapa aku tak memikirkan resiko itu? Glek. Kutelan selaivaku dengan sangat berat. Bahkan rasanya terikot sangat getir. Refleks, tanganku meraba perutku yang masih sangat rata pastinya. Dengan bola mata yang kurasakan menghangat. Hamil, astagfirullah. Aku, ya Rab. Bagaimana kalau itu terjadi? Racauku dengan wajah yang bisa kupastikan kini memucat. Janda, tapi hamil. Apa kata orang? Ya Tuhan, seketika kepalaku menjadi sangat sakit. Tenanglah, jangan panik begitu, ucapnya, yang tiba-tiba menepikan kendaraannya. Tenang, tenang kamu bilang. Bahkan kini aku menjanda. Tidak boleh. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak akan terjadi, lirihku kian meracau. Nafasku naik turun. Bahkan dadaku terasa semakin sesak kini. Pria itu meraih tanganku yang gemetaran sebab panik tak karuan. Tubuhku bahkan menggigilku rasakan. Aku akan menikahimu jika itu terjadi, Ernia, lirihnya. Bisa kurasakan harum tubuhnya yang begitu segar. Saat ia membawa tubuhku dalam dekapan pelukannya. Aku meremas lengan itu. Iya, lengan yang melingkar di bawah leherku. Bahkan aku bisa merasakan hangatnya kecupan bibirnya di puncak kepalaku. Tidak, bahkan akta cerai dari Mas Riko pun belum aku dapatkan. Aku tidak mungkin menikah, lirihku, dengan derai air mata yang tak lagi terbendung. Tubuhku terguncang, aku tak berpikir sejauh itu. Bahkan malam itu, tepat 1 pekan aku baru saja selesai menstruasi. Aku meremas kepalaku kuat-kuat. Meski selama 3 tahun menikah aku belum pernah sama sekali hamil. Tapi, tiba-tiba perasaanku menjadi sangat ketakutan. Kita akan, ucapnya terpotong. Tidak.
Tidak. Jeritku seraya membenamkan wajahku ke dada yang aku rasakan begitu nyaman untuk berlindung itu. Tangisku tak terbendung, dalam dekapan hangat pelukan pria yang aku sendiri belum tahu siapa namanya. Dia mengusap lembut puncak kepalaku hingga ke punggung. Kurasakan damainya sentuhannya. Belum pernah aku merasakan dekapan Mas Riko sedami ini. Bagaimana bisa itu terjadi? Astagfirullah, lirihku, saat aku pergi dari kamar villa yang mempertemukan aku dengan seorang wanita yang mampu membuatku sangat puas malam tadi. Gladys, aku memujamu. Kau bahkan selama ini selalu membuatku gila. Tapi wanita itu, dia bahkan membuatku mabuk kepayang dengan raungannya yang Dia bisa membuatku sampai kehabisan tenaga, gumamku lagi, seraya menatap langit-langit kamar. Malam yang tak mungkin bisa aku lupakan seumur hidupku. Andai mungkin kami bertemu lebih dulu. Ah, apa yang aku pikirkan coba. Bahkan aku sudah memiliki Gladys, yang selalu memujaku. Memanjakanku dengan sejuta kasih sayangnya. Meski ia tak selalu berada di sampingku. Tapi cintanya cukup bagiku, untuk selalu setia menunggunya. Tapi, bagaimana kalau wanita itu hamil? Kepalaku sontak berdenyut nyeri. Mengingat hangatnya ceruk surgawinya. Aku bisa merasakan benihku tertanam nyaman di sana. Aku harus menemuinya, dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Besok pagi aku akan mencarinya. Keesokan pagi, kulihat Mira sangat lama berdiri di depan pintu kamar wanita itu. Sambil menunggu, aku mencari tahu siapa wanita yang semalam membuatku sampai kelelahan. Ernia Kusuma Ningrum. Nama yang bagus dan indah. Gumamku, yang kurasakan kedua sudut bibirku terangkat. Seraya menggeser layar gadget yang sedari tadi aku pegang. Apalagi jika mengingat saat ia membuat tubuhku gemetaran hebat saat kami mencapai puncak bersamaan. Ah, Gladys. Bahkan aku baru kali ini menikmatinya. Maafkan aku Gladys, aku tak berniat menduakanmu. Semua hanya kesalahan yang mungkin akan berdampak baik, semoga. Mikir apa aku, astagfirullah. Mana ada salah jadi baik, lirihku seraya menepuk jidatku kuat-kuat. Mendengar obrolan Mira dengan Ernia. Aku yakin terjadi sesuatu dengan Ernia. Ini kesempatanku untuk mencari tahu lebih banyak. Aku harus bertanggung jawab padanya, bukan? Aku akan menemuinya saja. Dia akan pulang bersamaku, selorohku, menyela obrolan Mira dan Ernia. Mereka kaget saat aku tiba-tiba datang di antara mereka. Mira sampai menaikkan kedua alisnya. Bahkan dia pikir kami saling mengenal. Brak, aku sangat kaget, saat Ernia membanting pintunya. Tapi aku tahu masalahnya. Biarlah, yang penting aku ada kesempatan bicara nanti. Sial, aku sangat gugup saat berdekatan dengannya begini. Bahkan aku gemetaran memegang gagang setir kemudi. Beruntung Ernia tak memperhatikanku. Tapi lihat, dia sangat manis dan cantik. Meski wajahnya tanpa senyuman sama sekali. Sungguh, dia memang memiliki pesona yang begitu hangat. Apa kalian baik-baik saja? Tanyaku ragu. Ernia tercekat, dengan tangan yang gemetar dan tanpa menatapku. Dia menjawab, "Kalian? Siapa yang Anda maksudkan?" "Kau dan suamimu," jawabku lirih dengan rasa bersalah yang terikot dalam. Dia terdiam untuk waktu sepersekian detik. Lalu, "Iya, kami baik, sangat baik. Karena itu, dia menjatuhkan talaknya padaku. Dan aku harus kembali ke apartemenku sendiri, sebagai janda," jawabnya dengan tubuh yang berguncang. Brak, pintu mobil dibanting sekuatnya. Aku tahu dia menangis. Dia pasti sangat terluka saat ini. Tapi, bagaimana caraku membantunya? Bahkan dia menatapku saja enggan. Apa dia malu padaku? Atau dia membenciku? Aku akan segera menikahinya, sebelum janin itu tumbuh dalam rahimnya.
Kita akan menikah, Ernia. Apapun yang akan terjadi setelahnya nanti. Kamu akan tetap kunikahi, tekadku dalam hati. Suara azan yang menggemas akan memaksaku untuk segera membuka mata. Dengan cepat ku tarik tubuhku untuk lekas bangkit dari peraduan. Dengan langkah gontai dan malas, kuseret langkahku masuk kamar. Mandi. Pagi yang indah, semburat jingga yang memancarkan warna keemasan seakan menyapa hatiku yang sedang diliputi kegalauan. Sungguh, Ernia membuatku dalam ketakutan. Lalu Gladys, kemana dia? Mengapa sampai saat ini dia hanya membalas chat saja? Apa dia sudah tak membutuhkanku lagi? Atau dia lupa kalau memiliki suami yang sangat membutuhkannya? Aku harus memastikan Ernia tidak hamil. Itu yang pertama harus aku cari, gumamku seraya melajukan kendaraanku membelah jalanan kota. Hari ini adalah hari pertama, aku di kantor baruku. Iya, kantor mendiang ayahku, yang selama ini dikelola oleh pamanku. Tapi, karena paman ingin stay ke Jerman dan menghabiskan masa tuanya di sana, dia memaksaku untuk mengambil alih perusahaan ini. Sebetulnya aku lebih nyaman mengurus bisnis pribadiku. Tapi, sebagai pewaris tunggal, aku tak bisa menolaknya.